Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Halo. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik? Baik. Kok sepi? Gimana kabarnya? Luar biasa, baik-baik? Luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, ya, di tempat masing-masing, saya percaya semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Walaupun ketika saya berkata apakah keadaan kita baik-baik, ya, seringkali kata baik itu atau pengertian baik itu berbeda-beda pengertiannya, ya. Tergantung bagaimana ya kita mengerti, bagaimana tergantung pendapat kita lah, seperti itu ya. Ada orang ya yang merasa baik dalam kondisi seperti ini, tetapi ada orang yang merasa tidak baik kalau kondisinya masih seperti ini. Tetapi sekali lagi ya, sukacita kita, kebahagiaan kita, damai sejahtera kita tidak dipengaruhi atau tidak kita gantungkan kepada apa yang kita miliki ya, sesuatu yang kita punyai ya, baik itu harta, baik itu benda-benda yang membuat kita merasa tenang, bahagia, dipuaskan ya. Tetapi sekali lagi biarlah sukacita kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita oleh karena Tuhan itu sendiri. Artinya kita siap ya, jikalau seandainya saja kita tidak memiliki ini, kita tidak mempunyai itu ya, bahkan mungkin semua hilang, tetapi semuanya itu seharusnya tidak membuat sukacita, damai sejahtera itu hilang di dalam kehidupan kita, karena dasarnya adalah karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus atau memiliki persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Iya. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema firman Tuhan, bangunlah dan jangan tidur lagi. Ya. Sekali lagi, tema kita yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah bangunlah dan jangan tidur lagi. Kita akan membuka Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Kita akan baca di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-13, kita akan baca di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya, hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan ada pesta pora dan kemabukan, jangan ada percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puji nama Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, tema kita adalah bangun dan jangan tidur lagi. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, sebab itu baiklah janganlah kamu tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Puji nama Tuhan ya. Ini adalah satu peringatan ya yang disampaikan oleh ya, firman Tuhan tentunya ya, yang kita renungkan pada malam hari ini. Ya, ini adalah menggambarkan situasi atau suatu keadaan di mana sesungguhnya kehidupan umat manusia atau bahkan kehidupan orang percaya yang digambarkan ada dalam suatu keadaan tidur. Artinya mereka ada dalam suatu situasi dan keadaan yang tidak berjaga-jaga. Ya, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ya, ayat yang ke-42, di situ dikatakan supaya kita semua berjaga-jaga. Ya.
Artinya inilah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, menasihatkan kepada seluruh orang percaya supaya tetap berjaga-jaga. Tetapi ketika kita membaca di dalam Roma maupun di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, di situ memperlihatkan bahwa banyak orang-orang percaya ya atau umat manusia yang kondisi, baik kondisi rohaninya, kondisi keberadaan batiniahnya itu digambarkan dalam kondisi tertidur. Kondisi tertidur di sini adalah kondisi yang tidak sadar. Ya, kalau kita posisi dalam tertidur kan kita tidak dalam kesadaran penuh. Walaupun kita tidak mati, tetapi sebetulnya kesadaran kita tidak seperti ketika kita pada waktu kita bangun. Ya, sekali lagi, ini perenungan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ya, ketika kita merenungkan kenapa kok keadaan ya yang terjadi saat ini, kondisi hari ini, sekali lagi saya katakan kok terjadi gitu ya. Kita tidak menduga, kita bahkan tidak pernah berangan-angan bahwa kondisi seperti ini akan terjadi. Semua memandang bahwa hari ini akan lebih baik, terus akan lebih baik, terus akan lebih baik. Tetapi saat ini kita berjumpa dalam suatu keadaan kondisi yang sebaliknya. Ya, sekali lagi kita semakin merasakan sebetulnya dampak dari keadaan yang saat ini sedang dirasakan bahkan oleh seluruh dunia. Saya tanya kepada kalian sudah mulai bosan nggak ini dengan kegiatan seperti ini di rumah? Mulai bosen kan? Awalnya kayaknya justru happy kan? Waduh, nggak sekolah, waduh bisa santai-santai di rumah. Tetapi sekarang kita mulai merasa kebosanan. Bagi kalian anak-anak remaja. Tetapi bagi orang tua, bapak terutama atau ibu, ini mulai pusing kepalanya. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak ada pendapatan, tetapi pengeluaran terus ada. Dan ini membuat kita semakin melihat ketidakpastian. Kalian tahu kapan kalian akan mulai masuk sekolah lagi? Tidak ada yang tahu. Di WA lagi, mundur lagi. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi kita akan renungkan bersama. Ini perenungan yang saya ajak kepada kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan, kita merenungkanlah. Kenapa situasi kondisi saat ini terjadi? Yaitu satu keadaan di mana kita ada di dalam satu ketidakpastian, dan di situ kita sebetulnya sedang kehilangan harapan. Sebetulnya yang ditakutkan oleh pemimpin-pemimpin, ya presiden lah, ya pemimpin-pemimpin adalah ketika masyarakatnya atau ketika warganya kehilangan pengharapan. Tetapi menurut apa yang kita renungkan pada malam hari ini, ketika kita kaitkan dengan keadaan situasi umat Tuhan atau bahkan umat manusia, yang firman Tuhan katakan banyak sesungguhnya di antara mereka yang sebetulnya tertidur. Artinya tidak dalam kondisi berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya di sini itu mempersiapkan dengan upaya, dengan suatu hal yang benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya, semaksimal mungkin supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Artinya dengan kondisi ini sebetulnya Allah sendiri atau Tuhan sendiri sedang membangunkan. Ini contohnya kita lagi tidur semua gitu ya. Kalau lagi tertidur, pulas-pulasnya sulit gak kita dibangunkan? Harus dengan sesuatu yang luar biasa baru bisa dibangunkan. Ini gak ada Rafael, gak ada si Gracia yang katanya luar biasa sulit dibangunkan. Mau digedor-gedor, mau diteriakin, gak bangun. Gak tahu kalau rumahnya dibakar gitu, mungkin baru bangun. Dan menurut saya kondisi saat ini, kondisi dunia itu sebetulnya adalah satu keadaan di mana Tuhan sendiri sedang membangunkan ketiduran umat manusia.
di mana manusia sesungguhnya dalam suatu keadaan di mana mereka intinya tidak mau berurusan dengan Tuhan, tidak mau ngomong tentang Tuhan, tidak mau memperdulikan Tuhan, tetapi yang dipedulikan adalah bagaimana dia dipuaskan dengan segala hal yang bisa dia lakukan, dia bisa kerjakan, dan dia bisa miliki di dalam hidup. Dan ini sebagai suatu peringatan kepada setiap kita. Kita sedang dibangunkan loh ini. Tetapi ingat, ketika kita sudah bangun, jangan tidurlah lagi. Kalau kondisi saat ini membuat kita terjaga dan kita sadar, oh saya harus berjaga-jaga, saya harus mempersiapkan diri, saya harus bertindak dengan maksimal, saya harus bertindak dengan memadai di dalam diri saya. Bagaimana kehidupan saya itu pada akhirnya dikenal oleh Tuhan. Saat ini yang menyedihkan, saat ini yang sangat menyedihkan. Dalam kondisi yang seperti ini, yang paling menonjol ternyata adalah kejahatan. Ini saya tadi diingatkan oleh Pak Kasih untuk semakin berwaspada, karena beberapa tempat, beberapa malam ini itu sudah diteror dengan namanya pencuri. Kayaknya dibenarkan ya, karena kesulitan ekonomi, banyak orang di PHK, banyak orang tidak bekerja, dan mereka harus mencukupi kebutuhan hidup sehari, dan mungkin dengan cara mereka harus melakukan kejahatan supaya dapat kayaknya ini benar. Tetapi sesungguhnya ini adalah dalam kondisi dibangunkan, disadarkan, tetapi dia tidak sadar, tetapi justru malah lebih berbuat jahat. Saya mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, kita sekarang sedang dibangunkan. Dan ketika kita dibangunkan, kita harus bersiap-siap, kita harus berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh, yaitu kita mempersiapkan diri dalam kondisi yang sadar, bertindak sebagaimana mestinya, ya, bagaimana kehidupan kita, dan jangan berbuat lagi kejahatan. Kalau kita baca di dalam Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-7, di situ dituliskan bahwa intinya banyak orang melakukan kejahatan itu di malam hari, atau malam hari itu menggambarkan hal-hal yang jahat, tetapi siang menggambarkan orang-orang yang berlaku atau bertindak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketika kita dibangunkan, ya, ketika kita sudah sadar, waduh, kita tidur lama, mungkin kita nggak peduli Tuhan, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau sungguh-sungguh. Tetapi dengan kondisi ini kita dipaksa, dengan keadaan ini kita harus berjaga-jaga, harus siap. Tetapi juga ada loh orang yang malah justru semakin jahat. Contohnya tadi, kok kejahatan malah meningkat. Saya mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, jangan sampai dengan kondisi ini kita umat Tuhan dibangunkan dari ketiduran rohani, gairah rohani, semangat bersekutu, menghidupi hidup bersama dengan Tuhan. Kita ingatkan sekarang, ternyata semua ada di dalam ketidakpastian dan menuju kepada suatu kondisi tidak adanya pengharapan. Kita sedang dibangunkan. Justru kondisi ini akan membuat kita menyadari bahwa Tuhan itulah yang penting, Tuhan itulah yang utama, Tuhan itulah bagian kita yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, cara Tuhan untuk membangunkan kita dari ketiduran supaya kita terbangun dan tersadar. Ya. Banyak umat manusia yang sebetulnya perilakunya saat ini gelap, kotor. Tidak menutup kemungkinan orang-orang percaya yang beribadah, tetapi sebetulnya perilaku hidupnya dalam kondisi gelap, kotor, berdosa. Artinya melakukan tindakan-tindakan dosa, perilaku-perilaku yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi dikerjakan di dalam hidupnya. Ya, tidak ada satu sikap berjaga-jaga. Artinya dia masih bersikap, artinya dia masih berperilaku dalam perilaku yang gelap dan dalam perilaku yang berdosa.
Ini membuktikan bahwa dia tidak berjaga-jaga. Kalau orang berjaga-jaga, hidupnya akan semakin kudus dan suci. Tetapi kalau orang nggak berjaga-jaga, hidupnya akan semakin gelap, hidupnya akan semakin kotor, hidupnya akan semakin tidak terkendali. Intinya dia akan semakin jauh dengan Tuhan. Sekarang kita lihat, Bapak, Ibu, dan saya saat ini kita semakin jauh atau semakin dekat dengan Tuhan. Kalau semakin dekat berarti itu benar. Tetapi kalau kita semakin jauh, waduh enak, gak ibadah, wah enak, gak persembahan. Hati-hati. Kita bisa dalam kondisi tidur ini. Kalau kita nggak segera bangun, kalau kita nggak segera sadar, kita bisa sampai mati. Artinya mati hubungan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Tidak ada sikap atau persiapan yang memadai atau yang maksimal untuk bagaimana kehidupannya suatu saat ketika kita harus berjumpa dengan Bapa itu sendiri. Ya. Puji nama Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Ini yang penting. Apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, adik-adik saya semua di tempat ini. Ya, kalau kita baca tadi ya Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, coba kita baca sekali lagi. Hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Kalau kita dalam kondisi terjaga atau berjaga-jaga, kita mengakulah kita tertidur, kita terkadang menduakan Tuhan, terkadang kita tidak menomorsatukan Tuhan, terkadang kita lebih mengasihi diri kita sendiri, kita lebih menyayangi segala keberadaan keinginan kita daripada berurusan dengan Tuhan. Tetapi kita saat ini sadar, bahwa Tuhan itu penting, Tuhan itu yang terutama. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam berjaga-jaga itu? Kita harus menanggalkan perbuatan gelap dalam hidup itu. Kita harus tinggalkan perbuatan gelap, cemar, dosa, harus kita tinggalkan. Mari kita lihat sekarang ketidakpastian dunia yang saat ini terjadi. Ini seharusnya menyadarkan kita bagaimana hidup kita. Adakah dosa-dosa, adakah kegelapan yang menguasai setiap kehidupan kita? Masih ada perselisihan, suka berkelahi, suka bertengkar, masih ada iri hati di antara satu dengan yang lainnya. Ya, satu punya ini, satu punya hidupnya diputar hanya untuk itu. Tidak berurusan dengan Tuhan. Urusannya adalah bagaimana hidup di dalam persaingan, merasa bahwa harus lebih hebat, menjadi nomor satu. Ini namanya kita masih hidup di dalam kegelapan. Masih ada percabulan, masih ada hawa nafsu. Ya, masih ada kekotoran di dalam setiap kehidupan kita. Percabulan seringkali ya kita kaitkan dengan perzinahan secara jasmani, tetapi ini juga bisa percabulan atau hawa nafsu secara rohani. Kita tidak satu dengan Tuhan kita tidak menjadi satu dengan Allah kita, tetapi kita masih bercinta dengan hal-hal yang lain. Itu percabulan, itu perzinahan, itu hawa nafsu yang kita ubah. Dan kalau kita masih melakukan itu, berarti kita masih ada di dalam kegelapan. Ingat, kita sedang dibangunkan, disadarkan, bangun, mari bangun. Dan setelah bangun, jangan merem lagi, jangan tidur lagi. Tetapi ketika kamu bangun, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya tindakan? Apa yang harus saya lakukan? Dan ketika kita sudah tahu, saya harus kerjakan ini, saya harus lakukan itu, kita saat ini melakukan. Dan apa yang kita lakukan? Kita baca di ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sikap berjaga-jaga, ya, akhirnya kita sadar, kita tinggalkan segala kegelapan, perilaku, sikap-sikap hidup kita,
yang kotor, yang cemar, yang dosa kita tinggalkan, dan sekarang kita mengenakan satu kehidupan, yaitu kehidupan Tuhan Yesus Kristus sendiri kita kenakan di dalam kehidupan kita. Artinya kondisi saat ini, keadaan saat ini membawa kita semakin kudus dan semakin suci berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-16, di situ kata-kata, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Sekarang sikap berjaga-jaga ya, yang harus terus nampak di dalam kehidupan kita, tandanya adalah kita semakin kudus, kita semakin suci. Artinya kita tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan gelap, kotor, najis, cabul, perselisihan, iri hati, kita tinggalkan. Ya, percintaan dengan harta benda, percintaan dengan barang kita tinggalkan, dan kita hanya mengejar perkenanan Tuhan, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah kekudusan, itulah kesucian, yaitu berpikir, berkehendak seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kesucian dan kekudusan hidup. Sekali lagi, Tuhan sedang bangunkan kita, dan jangan tidur. Sekarang ya, apa sikapmu? Persiapanmu apa? Seandainya ini memang menjadi detik-detik terakhir bagi hidup kita, jikalau hari ini memang adalah hari yang menjelang kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga nggak tahu kapan dia datang. Tetapi saya pertanyaannya, apakah kita sudah ada dalam sikap yang memadai? Kita sudah ada dalam usaha atau persiapan yang maksimal di dalam kehidupan kita? Mari kita berjuang. Kita tinggalkan segala kegelapan, kita tinggalkan segala noda dan celah, kita tinggalkan segala dosa, dan kita akan hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, berperilaku, bertindak, berucap seperti Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu adalah sesungguhnya kebahagiaan. Kita tidak akan pernah hilang pengharapan, karena Yesus itu sendiri adalah pengharapan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.